Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membahas materi tentang bagaimana caranya untuk mereplikasi studi kasus gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu mereplikasi studi literatur? Nanti akan kita bahas lebih lanjut alasan-alasannya. Oke, dari teori dan bukti di lapangan, kalau teorinya itu ada bentuk idealnya ya abstraksi. Jadi model proses pengembangan perangkat lunak yang populer seperti waterfall, spiral atau agile pada dasarnya itu adalah kondisi ideal di atas kertas. Nah, hal ini tidak bisa diterapkan secara kaku. Kalau menurut dari referensi kurikulum ASMCS 2012 yang menekankan bahwa sebuah model tidak bisa diaplikasikan secara buta atau copy paste begitu saja ke dalam sebuah proyek. Nah, pengaruh konteks organisasinya, setiap perusahaan atau organisasi memiliki kondisi yang unik pada sumber daya dari segi waktunya atau biaya, budaya kerja tim, serta kerumitan teknis proyek akan memaksa teori ideal tersebut untuk disesuaikan, diadaptasikan. Nah, kalau dari replikasi literaturnya, dari prakteknya, ini lebih ke fokusnya pada pembuktian teori melalui data dan pengujian langsung di lapangan secara langsung. Nah, pengujian teorinya replikasi atau mengulang eksperimen atau studi kasus dari literatur terdahulu adalah metode ilmiah untuk melihat bagaimana sebuah teori beradaptasi dengan variabel nyata yang tidak terduga di lapangan. Nah, lalu mengevaluasi klaim keberhasilan. Nah, praktek ini digunakan untuk menguji validitas klaim akademis. Sebagai contoh, jika sebuah literatur mengklaim Scrum meningkatkan kecepatan 30%. Nah, replikasi prakteknya akan mengevaluasi apakah angka keberhasilan tersebut juga akan terjadi jika diterapkan pada tim dengan karakteristik yang sama sekali berbeda. Oke, selanjutnya ada 3 pilar utama dalam replikasi. Yang pertama, edukasi dan seleksi di tahapan persiapan. Nah, kalau di sini fokusnya pada pemilihan sumber referensi yang tepat dan berkualitas. Jadi kita nggak bisa sekadar pilih teori secara acak. Jadi literatur yang dipilih itu harus kredibel dan memiliki rekam jejak dokumentasi yang sangat jelas. Hal-hal yang harus transparan dari literatur asal meliputi parameter, pengujian, seberapa besar skala proyeknya, dan metrik atau tolak ukur apa yang mereka gunakan untuk mengklaim sebuah keberhasilan. Yang kedua, dari adaptasi konteks, ini masuk ke tahap penyesuaian. Di sini itu menjembatani kesenjangan antara kondisi ideal di literatur dengan realitas di tempat kita nanti untuk pengujian itu. Metodologi dari literatur asal tidak bisa langsung ditiru 100%, harus ada penyesuaian dengan ekosistem lokal atau kondisi spesifik organisasi. Faktor yang perlu disesuaikan meliputi penat kerja atau tools yang digunakan, ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia atau tim, dan aluran atau regulasi internal perusahaan. Yang ketiga ada analisis deviasi atau tahap evaluasi. Di sini lebih ke pembuktian dan pencarian akar masalah. Jadi setelah metodologi dipraktekkan atau replikasi, hasilnya akan dibandingkan kembali dengan klaim awal dari literatur asal. Fokus utamanya bukan sekadar melihat apakah proyek tersebut sukses atau gagal, melainkan menganalisis mengapa hasilnya bisa persis sama dengan teori atau justru menyimpang atau ada deviasi. Nah, analisis ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana variabel lokal mempengaruhi teori awal. Oke. Nah, bagaimana memilih literatur yang memenuhi syarat? Yang pertama, dari segi transparansi metriknya atau kejelasan pengukuran, literatur tidak boleh hanya mengklaim berhasil tanpa bukti ukur yang jelas. Harus ada indikator kinerja utama atau KPI yang dipublikasikan secara transparan. Misal, dari defect rate, seberapa banyak bug atau kecacatan yang terjadi. Dari time to market, seberapa cepat produk tersebut bisa dirilis ke pengguna atau end user dengan adanya angka yang jelas. Nah, di sini memiliki tolak ukur yang pasti saat melakukan replikasi. Yang kedua, dari dokumentasi hambatan, ini lebih ke kejujuran ya. Jadi literatur yang kredibel itu sifatnya objektif gitu. Jadi literatur itu nggak hanya memamerkan keberhasilan atau sisi positifnya aja, tetapi juga berani mendokumentasikan kegagalan yang sempat terjadi selama proses.
ataupun ada threat to validity atau ancaman validitas ya. Faktor-faktor apa saja yang mungkin membuat hasil penelitian tersebut bias atau kurang akurat. Nah, hal ini sangat penting agar tim yang verifikasi bisa melakukan antisipasi ke depannya. Yang ketiga, dari kesesuaian skala atau kerealitisan. Jadi studi kasus yang dipilih harus memiliki konteks skala yang masuk akal, kayak apple to apple gitu, dengan kondisi lingkungan kita saat ini. Misal, kalau literatur acuan menggunakan tim beranggotakan 500 orang dengan durasi proyek 2 tahun, itu sangat sulit direplikasi secara akurat oleh startup yang hanya memiliki 10 orang saja dengan target rilis 3 bulan. Jadi harus ada penyesuaian. Yang keempat, dari segi relevansi teknologi, kesesuaian zaman, proses atau metode yang dikaji dalam literatur harus relevan dengan kondisi teknologi saat ini. Literatur yang membahas metode pengembangan pada sistem mainframe tahun 90-an mungkin tidak lagi relevan atau sulit diadaptasi. Jadi kalau kita ingin mereplikasinya pada ekosistem perangkat lunak modern yang menggunakan cloud atau microservice, jadi disesuaikan teknologinya. Nah, kalau skenario-nya yang pertama itu dari klaim literatur ya titik awalnya. Jadi skenario dimulai dengan sebuah klaim spesifik dari studi kasus terdahulu. Transisi metode kerja dari tradisional atau waterfall ke metode yang lebih adaptif atau agile mampu mengurangi cacat kritis atau bug parah pada perangkat lunak hingga 40% dalam waktu 6 bulan. Misal, angka ini menjadi metrik atau tolak ukur yang akan diuji kebenarannya oleh tim penilai. Yang kedua, proses replikasi itu pengaturan lingkungan kerjanya. Untuk memastikan pengujian berjalan adil dan akurat, tim penguji membuat lingkungan kerja environment yang identik dengan literatur asal. Praktek kolaborasi yang diterapkan untuk mencerminkan metode agile dalam skenario ini meliputi yang pertama, ada siklus kerja terukur berupa sprint durasi 2 mingguan atau 4 minggu disesuaikan gitu ya. Lalu yang kedua, adanya peran khusus pengarah proses atau Scrum Master. Yang ketiga, penggunaan sistem manajemen tugas berbasis daftar prioritas atau backlog. Kalau kita di Scrum ada produk backlog. Nah, tujuan utamanya validasi empirisnya itu untuk mencari atau membuktikan secara langsung melalui praktek dan data di lapangan apakah metode kolaborasi agile tersebut benar-benar memberikan manfaat yang bisa diukur secara nyata terhadap kualitas kode, sama seperti klaim literatur aslinya. Oke. Di sini siklus eksekusi replikasi dari kasus. Yang fase pertama dari kajian, yaitu tahap analisis. Di tahap awal ini, fokus utamanya itu membedah dan memahami literatur acuan secara mendalam. Itu mendalam target, misalkan mempelajari studi kasus aslinya secara menyeluruh. Terus ada ekstraksi elemen kunci, menarik keluar komponen-komponen yang penting dari penelitian asli, seperti model proses yang digunakan, instrumen atau alat evaluasinya, dan metrik atau tolak ukur kualitas perangkat lunak yang dipakai oleh penelitian aslinya. Kedua, di fase desain, di sini tahap perancangan. Jadi setelah memahami literatur asli, tahap selanjutnya adalah merancang bagaimana pengujian ulang tersebut akan dilakukan di lingkungan kita nanti. Jadi dimulai dari perancangan protokol, membuat aturan main dan langkah-langkah kerja yang jelas untuk proses aplikasi. Yang kedua, bisa dari kalibrasi instrumen, menyesuaikan alat ukur dan metode agar selaras dengan kondisi nyata di tempat kita nanti, termasuk menyesuaikan dengan struktur anggota tim dan tool chain atau rangkaian perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara lokal. Nah, di fase ketiga, implementasi di tahapan eksekusinya. Di sini dari teori itu dimulai dipraktikkan secara langsung gitu ya. Nah, ada dijalani seluruh rekayasanya. Tim mulai melakukan pekerjaan teknis pembuatan perangkat lunak seperti coding dan testing. Di observasi ketatnya itu selama proses pengerjaan berlangsung, wajib dilakukan pengumpulan data dan pemaparan yang sangat terstruktur untuk memastikan semua aktivitas terekam dengan baik atau terdokumentasi dengan baik untuk keperluan analisis nantinya. Di fase keempat, evaluasi. Di sini tahap penilaian akhir. Jadi ini membandingkan hasil kerja nyata dengan teori awalnya. Ada komparasi data, membandingkan data yang berhasil dikumpulkan dari fase ketiga dengan klaim atau hasil dari literatur aslinya.
lalu bisa merumuskan pengetahuan baru. Jadi membandingkan hasil dari perbandingan tadi itu digunakan untuk menciptakan empirical knowledge atau pengetahuan empirisnya yang baru. Di sini kita bisa mengetahui apakah metode tersebut berhasil di lingkungan kita yang kita coba, atau gagal, ataupun bahkan membutuhkan modifikasi tertentu. Nah, di sini ada barometricsnya, ada 3 matriks yang akan diuji itu. Yang pertama dari team velocity atau kecepatan tim. Kalau dari klaim teorinya, misal literatur menyatakan akan ada peningkatan kecepatan kerja tim yang stabil secara atau sebesar 15% pada setiap sprint. Nah, tetapi dalam hasil praktiknya, kenyataannya itu kecepatan tim di lapangan ketika kita mereplikasi itu justru stagnan atau jalan di tempat saat memasuki sprint ketiga dan keempat. Nah, kemudian analisis deviasinya, terjadi penyimpangan atau deviasi karena tim membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan alat kerja baru. Dan kendala teknis seperti ini ternyata tidak didokumentasikan di dalam studi aslinya, sehingga menjadi pelajaran empiris yang baru bagi tim. Lalu yang kedua ada defect rate, tingkat kecacatan. Kalau klaim teorinya, literatur mengklaim bahwa penerapan metode TDD, Test Driven Development, mampu mengurangi jumlah bug atau cacat sistem hingga 40%. Kalau dari hasil prakteknya, eksperimen menunjukkan hasil yang sangat mendekati, yaitu terjadi pengurangan cacat sebesar 35%. Nah, kemudian hasil analisisnya, hasil ini dianggap selaras atau valid meskipun terdapat selisih 5%. Nah, pendekatan TDD terbukti konsisten dan memang terbukti ampuh menurunkan tingkat kecacatan produk sesuai dengan janji literatur. Yang ketiga, requirement volatility atau perubahan kebutuhan. Klaim teorinya, literatur menyebutkan bahwa perubahan permintaan fitur atau kebutuhan yang mendadak bisa dikelola dan diredam dengan baik melalui rapat evaluasi harian atau daily stand up misal. Nah, terus dari hasil prakteknya, di lapangan tingkat perubahannya ternyata sangat tinggi dan bersifat disruptif atau mengenyapkan proses kerjanya, sehingga daily stand up saja tidak cukup untuk mengelola. Dari analisis deviasinya, kegagalan ini disebabkan oleh perbedaan fundamental pada lingkungan bisnis. Literatur acuan menggunakan studi kasus dengan klien atau retail perorangan B2C misal. Nah, sedangkan eksperimen dilakukan pada proyek antar perusahaan B2B gitu ya. Nah, secara alami memiliki kontrak dan dinamika perubahan permintaan yang jauh lebih rumit. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi replikasi studi kasus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.